Yo guys, kembali lagi di channel Ali Labi. Oke guys, jadi hari ini gue bakal berbagi pengalaman pribadi tentang hal mistis. Jadi pengalaman gue mungkin dengan Tata yang pernah ngalamin hal serem. Tapi sebelum kalian dengerin ceritanya, lebih baik kalian subscribe dulu di bawah channel ini. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke. Jadi mungkin pengalaman pertama boleh Tata yang ceritain kali ya. Pengalaman pertama tentang hal-hal mistis itu gimana sih, Tak, yang pernah Tata alamin? Jadi waktu itu sempat sepupu Tata Belum. sempat mau nginep di rumah. Posisinya Abi sama Mami udah tidur, adik Tata juga udah tidur. Terus di rumah itu cuma Tata, ada Mbak sih di belakang. Waktu itu Mbaknya ngapain? tidur. Udah malam. Terus sepupu Tata ini pulangnya mau malam, nggak tahu lah sekitar Dia mau pulang malam gitu, intinya dia mau maksudnya. pulang malam lah intinya. Terus dia ngomong, nanti gue langsung masuk kamar lo ya, Tak, katanya gitu. Ya udah, akhirnya Tata tidur duluan kan. Jam 12-an lah Tata tidur. Terus tiba-tiba dia emang udah sering nginep di rumah Tata, Bang. Sering banget nginep di rumah Tata. Terus jam berapa ya? Belum, jangan kayak gitu. Tata kaget beneran. Iya, baju kaget. Terus tiba-tiba jam 2 lewatan gitu, apa jam 3 mungkin ya, lupa deh, pokoknya udah lama. Itu jadi kan kasur besar nih, ya kan. Tata tidur sebelah kanan. Tidur sendiri di rumah? Sendiri, enggak, Iya, di kamar. enggak, maksudnya di kamar tidur Iya, sendiri. sendiri. Ini kan kasur besar nih, Tata tidur sebelah kanan, di sebelah kiri tuh kosong kan. Tapi Tata tuh udah bed covernya udah digedein gitu loh, tuh masih. Udah dilebarin. Udah dilebarin Iya, biar iya. biar tuh orang nanti sepupu Tata tuh nggak narik Tata. Iya, gitu. jadi bisa langsung tiduran gitu kan, bisa langsung selimutan gitu. Nah terus tiba-tiba Tata lagi madep kanan gitu kan, belakang sini kosong dong. Terus tiba-tiba pas Tata begini, Tata udah agak sadar gitu. Setengah sadar gitu ya. Udah agak sadar gitu, tiba-tiba kok ada yang narik selimut gitu ya kan. Terus kayak mikir, Kucing kali? enggak mungkin. Terus kayak mikir, kok dia masuk ke kamar, kok gue nggak ngeh ya gitu. Karena kan pintu tuh deket banget sama kasur kan. Terus ada suaranya kan pasti, kok dia masuk kamar kok nggak ngeh ya gitu. Kalau misalnya nggak ada orang, gue lari nih keluar gitu. Udah kayak gitu, udah mikir kayak gitu, udah kabur gitu. Terus bismillah gitu. Pas madep ke belakang beneran nggak ada orang. Itu bener-bener narik Bang, kayak narik gimana sih, kayak narik gitu. Selimutnya ditarik? Selimutnya ditarik. Sampai bener-bener jatuh apa enggak gitu? Enggak sampai jatuh. Cuma berasa aja berasa ketarik gitu? keset gitu. Gimana sih, selimut ketarik tuh langsung ke kulit gitu loh. Iya. Kayak gitu. Terus habis gitu pas Tata liat nggak ada orang, nanti buka pintu tuh langsung keluar. Takut Gitu doang? gitu doang. Penakut berarti dong? Tapi nggak ada, sepupu Tata belum pulang itu. Iya, maksudnya berarti intinya berarti Tata penakut gitu ya? Iyalah, takut Tata kalau kayak gitu. Ceritanya cuma itu doang berarti? Iya, Nggak ada cuma cerita-cerita lain tentang nggak ada. hal-hal? Alhamdulillah Tata nggak pernah diliatin kayak gitu nggak pernah. Takut. Oke. Jadi kalau dari cerita Tata sendiri seperti itu, dia pernah ngalamin hal kayak lagi pengen tidur, tiba-tiba selimutnya ditarik sama nggak tahu lah makhluk lah itu apa, nggak tahu siapa nggak tahu. Tapi itu beneran takut banget. Nggak mau. Jadi kan setiap manusia kan pasti pernah ngalamin hal-hal mistis kayak gitu, maksudnya yang nggak dia bayangin gitu kan. Jadi kalau misalnya dari gua sendiri sih, kalau Bang Ali sendiri nih, ya Bang pernah ngalamin waktu itu Bang Ali jalan-jalan ke villa sama teman-teman SMA Bang Ali. Setelah cowok semua setelah sekian lama nggak pernah jalan-jalan, nggak pernah kumpul kan gitu kan. Terus akhirnya kita janjian deh tuh, pada pengen kumpul di villa di puncak gitu rame-rame kan, santai. Udah habis gitu akhirnya kita janjian semua, kita berangkat deh tuh akhirnya ke puncak. Sampailah di villa gitu kan. Sampai itu pukul sekitar sore lah, nyampe villa itu sore. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol sekitar 9 orang kalau nggak salah. Teman-teman deket doang sih.
udahlah sampai sore, sampai main-main kita ketawa-ketawa, mungkin karena berisik mungkin kali nggak ya, ini iya. kali ya, nggak Karena kan assalamualaikum villa gue tuh sebenarnya tuh kayak di ujung gitu loh, nggak habis gitu jalanannya tuh sendiri gitu, kayak gitu pohon-pohon gede gitu segala macam ada lah pokoknya di situ. Terus kayak di belakang sananya juga ada kuburan gitu kan. emang Ada di sana. oh iya dia di atas juga ada kuburan ya. Iya di atas kan ada, emang pas masuk tuh ada kuburan, terus di belakang villa juga ada kuburan kan. Mungkin karena kita dari sore itu udah datang terus kayak ketawa-ketawa gitu kan, mungkin kan jadi kayak merasa keganggu gitu mungkin yang penjaganya gitu kan. Nggak ini apa sih namanya tuh, Jadi Assalamualaikum. iya mungkin bisa jadi sekitaran pukul 12-an lah. Jadi kita habis main biliar itu di belakang, terus kita duduk kayak setel musik gitu kan sambil ketawa-ketawa gitu kan, sambil cerita-cerita gitu kan. Nah tiba-tiba, nah kan kolam renangnya kan di belakang sini nih, Bang Aldi kan di belakang sini kolam renangnya di sini. Iya maksudnya enggak di sini di belakang. Iya. Baik duduknya ngadep ke pintu gitu kan. Ngadep ke pintu mana sih? Pintu pas masuk. Kayak Yang dekat pas ayunan. iya deket ayunan situ kan, baik masuk. Baik ngeliat situ duduknya kan gitu sambil ketawa. sono Iya, ngeliat. ngeliatnya gini nyerong gini. Yang gimana? Jadi Jadi, abang kelihatan ke pintu apa enggak? Kelihatan ke pintu ini nyerong gini, badu duduknya tuh di sini samping meja biliar, di belakang balik kolam renang gitu kan. Udah tuh. Nah di samping sini tuh ada kayak pohon gede gitu sama buat tempat bakaran barbecue gitu kan. Udah tuh lagi duduk sambil ketawa-ketawa, terus ya pokoknya Ada pintu juga sih sebelah sana, ada pintu buat orang masuk. iya emang ada. Jadi mungkin karena ketawanya nggak kontrol kali ya, kenceng banget sih yang bener, kita ketawa semua kan. Jadi pas gue lagi duduk gini sambil ketawa-tawa, tahu-tahu kayak emang bukan kayak ada yang lewat sih, emang ada yang lewat. Terus dia lewat gitu, perempuan baju putih sambil ketawa gitu. Jadi gimana ya, terus pas dia ketawa sambil abang lewat, gimana cara ngelihatnya? jadi pas gini nih, pas Kan dia abang ngadep iya sono. kan baik kan ngadep sini ke pintu gitu kan. Terus kan pohonnya kan di sini. Udah tuh pas dia ketawa sambil lewat, baik kan begini langsung kan. Terus Ketawanya sambil lewat. iya ketawanya gini. Iya, Demi Allah, bohong. demi Allah beneran deh ini. Jadi dia ketawa sambil lewat gitu kan. Terus kayak arah ke gang kecil yang samping rumah itu, samping Oh, villa. jadi bukan yang arah keluar. Bukan arah dia masuk ke sini tapi dia Bukan arah keluar. arah keluar. Ya, Arah keluar terus kan balik kan langsung begini kan. Terus teman Bali juga begini kan. Terus dia nengok ke bawahnya kan langsung kan. Terus dia nyalikin, kenapa lu katanya. Enggak, gue kayak ada yang lewat tadi. Terus dia gini juga, gue juga lihat kok tadi. Tuh lihat mau merinding. Merinding langsung loh. Kayak gitu. Jadi abis gitu setelah ketawa kayak gitu, udah tuh kita pada diam semua. Akhirnya kita langsung memutuskan buat tidur sih langsung. Akhirnya kita naik masuk ke kamar, dan semuanya itu 9 orang tidur satu kamar. Iya, Serius tidur di kamar Umi tuh. Di atas. Sampai gelar di bawah-bawah. Takut. Jadi tuh sambil tidur tuh sambil ketawa-tawa lagi tetep, tapi udah sih, maksudnya nggak ada rasa takut atau gimana, maksudnya cuma biasa aja. Abis gitu kan Bang Ali juga bikin susu, maksudnya kan bikin susu buat sebelum tidur gitu, bikin minum, udah nggak ada masalah sih, maksudnya sendirian juga. Cuma kelihatan Sih perempuan baju putih, terus dia lewat gitu, terus kayak arah pintu keluar, terus tapi nggak ngeliat mukanya sih, cuma lihat sekilas doang lewat gitu, kayak kaget gitu doang. Mungkin kalau cerita dari Bang Ali sih cuma itu aja sih kayaknya kalau hal-hal mistis. Oh, sama ada satu lagi. Jadi ketika itu di Bali. Bukan, di rumah sini. Oh my god. Wow. Di rumah sini. Nah, jadi waktu itu posisinya tuh nggak kayak gini tuh, nggak, posisinya tuh nggak kayak gini. Jadi Bang lagi duduk di situ tuh waktu itu. Dulu kan ada kursi hijau di situ, ya kan. Terus kan ngadepnya ke atas kan, ya kan. Nah waktu itu tuh gue tuh sama Hamad tuh nggak, lagi makan di situ sama Hamad berdua. Terus si Hamad itu di atas tuh kayak ada suara anak kecil lari tuh nggak. Ntar lu tunggu, gue panggil Hamad ya. Mat, sini Mat. Sini kan itu Mas. Sini, Rensi dulu. Dengerin, sini Mat. Bos mau tanya sama Hamad nih. Itu apa? Bos mau tanya sama Hamad, waktu itu Hamad ingat gak waktu kita duduk di situ yang lagi makan malam-malam, Tiba-tiba ada yang lari dari atas itu. tuh kan, bener kan?
Ingat gak man? Ingat. Terus kita kan lagi makan tuh, habis itu kita Terus itu ngapain? lari ke situ. Kabur langsung ya, tuh kan, tuh. Kabur mat. Bener gak? Amat juga kabur tapi takut kan? Gimana? Langsung kucing kamar. Larinya gimana Mat? Larinya gimana Mat? Kenceng banget. Nah, Duduk. Apaan mana? jadi emang beneran tuh kisah ini tuh bukan cuma gue buat-buat atau gue ngarang-ngarang cerita, tapi emang bener ada saksinya nih, Hamad saksinya ya kan. Waktu itu jadi pas kita lagi makan di situ, gue sama Hamad tuh denger ada suara yang lari dari atas tuh kayak anak kecil gitu, bener gak Mat? Emang kelihatan. Tuh dia yang lihat, kelihatan, gue sih yang lihat. Kalau gue sih yang lihat dia, karena dia langsung ngomong tuh, bos itu kok ada anak kecil lari gitu. Nah merinding banget bos Mat, ya kan? Bener gak Mat? Ceritain coba Mat. Bener. Tuh. Jadi Amat maksudnya lagi makan apa? Lagi makan McDonald. Pas kan udah selesai tuh makan nasinya, habis itu makan burger. Nah, habis gitu tiba-tiba pas segigit makan langsung ada itu lari kayak anak kecil. Terus Ahmad gimana? Aku. Tuh, Ahmad aja takut, langsung kabur dia masuk kamar tuh gak? Ya kan? Tuh. Jadi emang benar cerita ini tuh kita nggak karang-karang atau kita nggak buat-buat gitu kan, maksudnya kita sesuai yang kita lihat dan kita denger aja sih. Kalau misalkan kalian ada cerita-cerita serem, mungkin kalian bisa DM di Instagram gue di bawah ini, atau kasih info-info tentang cerita-cerita serem yang bisa gue tayangin di video gue selanjutnya atau gimana. Oke, mungkin sekian cerita yang gue bisa kasih tahu ke kalian. Sebenarnya masih ada beberapa lagi, tapi kayaknya terlalu panjang videonya. Oke, pokoknya nanti di next video Kalau atau kalian suka sih kita bikin lagi. iya, jadi kalau misalnya kalian suka, kalian subscribe, like dan komen sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.